saya dengan Saras, saya salah satu tim kampanye Kembali Beci. Jadi pada hari ini kami ada kegiatan bertajuk Melali Bareng Kembali Beci. Jadi di mana kami mengundang rekan-rekan media untuk me-experience lah ya istilahnya, experience wisata atau tur Bali yang lebih berkelanjutan. Di mana tidak hanya berkaitan dengan tempat menginap, tapi juga apa yang dikonsumsi dan experience shoppingnya, nginepnya, adventure-nya, semua itu kita kemas secara singkat dalam satu hari gitu. Jadi sebenarnya motivasinya ini untuk membangun awareness aja sih, bahwa di Bali itu sudah ada loh alternatif pariwisata yang lebih berkelanjutan, tapi tetap menyenangkan untuk kita yang menjalaninya gitu. Jadi kita bisa kok wisata ke Bali lebih bertanggung jawab dan lebih berkelanjutan tanpa harus mengorbankan hal-hal yang biasa kita dapatkan dari wisata yang konvensional. Dan bahkan ada nilai lebihnya gitu, di mana kita memberi giving back to the environment, ke komunitas juga gitu, dan juga ke alam gitu kurang lebih. Nah, mungkin kenapa kita memilih tiga tempat ini? Tiga tempat ini sebenarnya kalau dilihat itu sudah bisa kita bilang sejalan lah dengan misi dari Kembali Beci, gimana kita ingin menciptakan pariwisata yang lebih berkelanjutan. Dan tiga tempat yang kita kunjungin ini, pertama Mana Ubud, itu sebenarnya hotel dan juga restoran. Itu yang memang sangat-sangat mengutamakan keberlanjutan, ramah lingkungan, eco-friendly. Mereka sangat memikirkan dampak dan efek dari jumlah sampah yang diciptakan atau berapa banyak air yang digunakan. Jadi memang sudah sangat-sangat sustainable, dan kami rasa ini merupakan satu mungkin hotel pertama gitu di Bali yang memiliki komitmen sebesar ini gitu terhadap pertanggungjawabannya gitu terhadap lingkungan dan juga masyarakat gitu. Menurut kami itu ya sangat penting ya kita juga involve di dalam acara Kembali Beci gitu, karena kita juga sebagai pelaku pariwisata ya di Bali, kita juga berharap bisa melihat Bali ini dan para pelaku pariwisata juga bisa bertransisi ke operasional atau goals mereka yang lebih fokus kepada lingkungan. Antara itu melalui mengubah cara mereka beroperasi dari mungkin housekeeping atau di kitchennya, atau mungkin mereka menggunakan teknologi seperti panel surya atau apapun lah teknologi lainnya yang bisa membuat ramah lingkungan gitu. Jadi kita ikut serta dalam kampanye ini karena sangat penting juga untuk edukasi ya ke pelaku-pelaku lain, tapi juga kepada travelers, para turis juga. Dan yang kedua itu kita akan ke Ini Tempe, akan bertemu dengan Beni Santoso, foundernya. Karena ini juga akan membahas tentang experience yang beda lah ya, istilahnya experience tentang membuat tempe gitu. Ini kan sangat berbeda dibandingin tur-tur Bali yang lainnya. Dan sebenarnya nanti kita bisa melihat nih, Ini Tempe itu sebenarnya memiliki misi yang lebih dari sekedar jualan tempe gitu. Dia juga memikirkan tentang dari mana kedelai itu datang, bagaimana tentang kesadaran masyarakat tentang pertanian yang lebih baik, lebih bertanggung jawab. Nah, itu semua akan digali lebih lanjut. Kita pengen bikin suatu ekosistem di Bali, ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, satunya tempe, jadi sustainable. Kita pengen mulai dari hulu ke hilir. Jadi teman-teman nanti doakan supaya tahun depan bisa kunjungan ke Bali, lihat tempat produksi tempenya, lihat belanja oleh-oleh olahan produk dari tempe, maupun ke kafe dengan menu tempe, sampai ke workshopnya buat tempe. Dan yang terakhir, itu kita akan mampir ke Yasminida. Yasminida itu merupakan sebuah produsen produk-produk ramah lingkungan, misalkan cutlery atau alat makan yang ramah lingkungan, sedotan, alat kecantikan yang ramah lingkungan, tas yang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya ini bukti apa ya, ingin mengedukasi masyarakat, ini ada loh opsi ramah lingkungan tapi tetap berkualitas, harganya tidak terlalu mahal,
Dan itu dia, kayak ketika kita liburan kan salah satu aktivitasnya belanja. Nah, jadi kayak belanjanya nih kita bisa nih belanja-belanja produk yang lebih ramah lingkungan ketika ke Bali gitu. Karena banyak permintaan, saya pikir iya ya, plastik itu begini ya, di rumah banyak banget kan plastik ya. Dari situ oke, toiletnya plastik gitu, coba saya buat yang nggak plastik gitu kan. Tapi saya nggak menganjurkan orang, oh iya saya mau ramah lingkungan langsung beli, ya udah pakai aja dulu sampai rusak, nanti waktu rusak baru pakai. Oh, keresahan awal tuh nggak bisa mandi di kali, sampah semua. Kalau jalan-jalan ke sungai, ke sawah tuh di garang-garangan itu kan sampah semua. Sebenarnya masalah sampah itu yang paling simpel itu memang sachet sampah gitu ya. Tapi sebenarnya banyak sih ya. Kalau semuanya, untuk sementara saya nggak bisa melobi untuk mengganti sachet-sachet itu. Mungkin Kopernik, Bali Becik bisa untuk ke skala tinggi ya. Kalau saya oke, produk apa sehari-hari yang digunakan di rumah tangga yang bisa saya gantikan itu aja. Tapi ya memang saya pikir penggunaan plastik itu memang harus dikurangi dengan drastis. Saya sih dari situ aja sih. Saya mau memberi solusi aja. Jadi saya nggak bilang, oh kamu harus begini gitu ya. Sebenarnya solusinya apa sih? Gitu ya, solusinya dikurangi. Nanti kalau sudah selesai, udah habis masanya yang di rumah, gantinya ramah lingkungan gitu. Nah kita ini mau bikin gebrakan 2023 nih, kita akan masukin ke banyak supermarket. Jadi lebih dekat ke. Buat sementara ini kan sedikit eksklusif ya, dibilang barang ramah lingkungan lebih mahal gitu. Padahal tidak juga. Satu lebih ke arah awareness juga ya. Jadi kadang-kadang tuh menurut saya orang ketika mereka buang sampah atau apa itu mungkin nggak mikir gitu dampaknya. Mereka tidak melihat dampaknya langsung di diri mereka. Kadang-kadang orang tuh mesti lihat dulu dampak langsungnya buat mereka, baru mereka tuh peduli gitu. Dan sebenarnya terlebih dari kenapa seperti itu juga sebenarnya ini tuh kita ngomongin tentang usaha bersama gitu ya, collective effort gitu. Jadi ketika kita ngomongin masalah sampah misalkan, itu tuh membutuhkan ekosistem yang kondusif lah, mulai dari pemerintah, dari masyarakatnya, dari organisasi-organisasi atau dari bisnis-bisnisnya gitu. Jadi ada semacam kesadaran bersama dan nanti ketika itu udah menjadi hal yang normal, udah jadi sehari-hari, orang lama-lama pasti akan terbiasa gitu sih menurut saya.